Halo teman-teman, kembali lagi di Bilik Cuti. Kok tiba-tiba jadi Bilik Cuti ya? Iya nih, akhirnya gue memberi nama channel ini menjadi Bilik Cuti atau Bilik Curahan Hati. Mengapa begitu? Karena gue akan menuangkan curahan hati gue di sini. Ataupun curahan hati listener gue. Oke, skip deh penjelasan itu. Sumpah aneh banget sih. Kenapa gue ngasih nama kayak gitu. Tapi nanti aja kita bahas ya. Serius dulu gitu ya. Di bagian sebelumnya, gue dan teman gue membahas tahap-tahap bagaimana virus itu menggandakan diri. Bagaimana cara virus itu menyebar. Setelah kalian tahu gimana jalannya virus itu dari awal, menggandakan diri, dan akhirnya cara virus itu menyebar, itu seperti apa. Sekarang, kita akan membahas bagaimana tahapan-tahapan kalau kita terinfeksi. Bukan tahapan BCA ya teman-teman. Sumpah ya, jokes gue garing banget sih. Nah, serta bagaimana penanganan yang baik dan apa saja yang harus dilakukan. Mengingat sampai saat ini, masih aja ada orang yang salah kaprah dalam penanganan ketika terinfeksi. Ataupun ketika salah satu anggota keluarga kita, amit-amit, meninggal dalam kondisi positif COVID-19. Nah, kita dengarkan baik-baik penjelasan dari teman gue ini yang memang ahli di bidang yang sedang akan kita bahas ini. Oke Hafiz, thank you banget udah ngajak gue di project podcast ini. Nama gue Bilkis. Sebelumnya gue nggak pro banget sih di topik ini, tapi di sini kita sama-sama saling belajar, kita saling sharing aja. Di sini gue bakal sharing apa yang gue tahu dan apa yang gue pelajarin tentang COVID-19. Oke, di podcast kali ini gue pengen jelasin tentang apa sih dampak COVID-19 untuk manusia gitu. Karena sekarang kan lagi ngetren banget tuh COVID-19, kayak hampir di semua berita itu ya COVID-19. Yang pertama gue pengen jelasin dari penyebaran si COVID-19 ini. Nah, penyebarannya tuh lewat dua hal. Pertama itu kontak langsung dengan orang yang terinfeksi oleh COVID-19 via droplet dari batuk atau bersin. Nah, coba kalau kalian bayangin, kalian bersin nih atau batuk kayak wacem gitu. Nah, pasti kan keluar tuh air-airnya gitu istilahnya. Nah, itu adalah droplet. Nah, kalau orang yang terinfeksi oleh COVID-19, droplet yang mereka bersinkan itu mengandung virus COVID-19. Itulah yang infeksius gitu istilahnya. Yang kedua adalah permukaan yang terkena si droplet tadi, droplet yang terisi COVID-19. Nah, si virus COVID-19 ini kira-kira dia bisa bertahan di suatu permukaan kurang lebih 24 jam. Itulah alasan kenapa nanti di bagian pencegahan kita harus cuci tangan, disinfeksi, dan social distancing. Nah, kita udah tahu tuh penyebarannya kayak gitu. Nah, apa sih gejala yang manusia rasakan jika terinfeksi virus COVID-19? Nah, gejalanya tuh ada 3 yang khas. Pertama adalah demam. Suhu tubuh manusia normal itu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Jadi bisa dikatakan demam kalau lebih dari itu. Misalkan kayak di atas 37,5 derajat itu udah dibilang demam. Itulah kenapa kita lihat tuh banyak yang pakai termogan di tempat-tempat publik gitu kan. Yang kedua adalah batuk. Si virus COVID-19 ini dia menyerang sistem pernafasan kita. Itulah kenapa efeknya jadi batuk. Lalu yang terakhir itu yang bisa membahayakan adalah sesak. Nah, orang yang terkena gejala sedang sampai berat bisa merasakan sesak atau bahkan bisa sampai fatal sesaknya. Terus tadi ada orang terinfeksi virus corona yang
bergejala, dan ada yang tidak. Kok bisa? Semua ini tergantung dari imun masing-masing. Ada orang yang beresiko atau orang rentan yang kalau terinfeksi oleh virus COVID ini memberikan gejala, bisa sedang sampai berat. Contohnya apa? Itu adalah orang lansia karena sistem imunnya menurun ya semakin kita tua. Lalu yang kedua itu orang dengan riwayat penyakit kronik atau penyakit menahun pada jantung dan sistem pernafasan. Dan yang ketiga itu orang yang dengan imun yang baik namun sering terpapar oleh COVID-19. Contohnya seperti tenaga medis. Lalu ada juga orang yang terinfeksi virus corona tapi gejala minimal kayak flu biasa atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Kok bisa? Nah itu seperti yang gue bilang sebelumnya, virus COVID-19 ini bergantung pada sistem imun kita. Kalau kita orang yang alhamdulillah sehat gitu, kita masih muda, gak punya riwayat penyakit kronik, dan bukan orang yang sering terpapar virus COVID ya gitu, itu tidak memberikan gejala. Jadi kita sehat-sehat aja, tapi kita bisa menyebarkan virus COVID. Dan yang membahayakan itu kita bisa menyebarkan ke orang-orang yang rentan yang tadi udah gue bilang itu. Itu yang ditakutkan. Nah, si virus COVID ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-14 hari untuk memberikan gejala ke orang yang dia infeksi. Nah, itu kita udah tahu tuh gejala-gejala dari virus COVID-19. Gimana sih cara mencegah supaya kita terhindar? Nah, pencegahannya tuh sebenarnya udah banyak banget dikasih tahu dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Di sini gue pengen mengulang lagi, tapi simple dan cepet aja. Yang pertama, yang sering diperdebatkan adalah cuci tangan. Cuci tangan tuh kegiatan yang paling basic banget ya. Gitu, kayak hampir tiap hari harusnya kita cuci tangan. Di sini cuci tangan menjadi kegiatan yang penting karena cara menghilangkan si COVID-19 itu ya dengan cuci tangan ini gitu. Cuci tangan yang gue anjurkan adalah dengan sabun dan air mengalir. Gue kurang menyarankan menggunakan hand sanitizer. Jadi buat kalian yang gak berkepentingan banget, kalian sedang di rumah, ada air mengalir dan sabun, gue menganjurkan banget buat menggunakan hand sanitizer. Gunakan hand sanitizer kalau di kalian gitu ya, ada di kondisi yang gak memungkinkan untuk menggunakan sabun. Sabun itu jauh lebih efektif untuk membunuh si virus gitu. Jadi ada nih banyak viral-viral tentang pembuatan atau DIY hand sanitizer sendiri. Itu ada gak sih efeknya gitu? Gue benar-benar tidak menyarankan untuk membuat hand sanitizer sendiri, buat ngide gitu bikin hand sanitizer sendiri, karena harus ada perhitungan sendiri untuk membuat hand sanitizer. Mungkin kalau kalian udah kepepet banget hand sanitizer harganya mahal, yang gue sarankan untuk alternatif itu adalah menggunakan alkohol minimal 60%. Yang kedua adalah sering-seringlah disinfeksi benda-benda yang sering kita pegang. Contohnya apa? Itu kayak pegangan pintu. Nah, kita sering pegang kan tuh. Kalau bisa kalian bersihin dengan disinfektan yang tersedia gitu. Karena pegangan pintu tuh jadi sebuah mak comblang pertemuan antara pasien dengan orang yang tidak terkena. Maksud gue mak comblang buat si virus COVID-19 buat pindah dari orang satu ke orang lainnya. Selain itu contohnya juga kayak pegangan eskalator, pencetan tombol di lift, itu tuh juga jadi permukaan-permukaan yang sering lah terpapar oleh virus COVID-19. Selanjutnya adalah social distancing. Bahkan beberapa negara di dunia sana udah lockdown. Fungsinya buat apa sih gitu kan? Kita menjauh dari dia. Seperti yang tadi udah gue jelaskan, COVID-19 ini dia bisa
menyebar lewat kontak langsung. Itulah yang tidak diinginkan oleh kita semua. Dengan kontak langsung itu jadi suatu transmisi yang penting untuk si COVID-19, maka social distancing ini adalah suatu pencegahan yang penting. Kalau bisa kurang-kurangilah keluar. Kalau benar-benar nggak penting banget, kurang-kurangin dulu arisan, nongkrong, hangout, atau kalian suka apalah tawuran nanti dulu. Oke, dan tawuran bahaya sih. Jadi buat kalian yang rindu, ditahan dulu, sabar-sabar dulu, tunggu sampai kondisi semua aman, tentram gitu. Terus kalau kalian udah benar-benar tidak tahan dengan kerinduan ini, meskipun berat, biar aku saja, nggak ada yang itu Dilan. Ya kalian bisa lah lewat HP, sosial media, bisa grup call, video call, telepon-teleponan, terserah. Pokoknya kalau bisa kurang-kurangin dulu keluar rumah. Kita jaga keluarga kita jaga diri sendiri, kita jaga orang lain. Jangan sampai kita menjadi agen infeksi untuk si COVID-19 ini. Selanjutnya, pencegahan terakhir yang paling penting, dan ini adalah terapi dari si COVID-19 ini. Nah, pencegahan terakhir ini adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri. Makan makanan yang bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup. Oh ya, jangan lupa manajemen stres dan minum yang cukup. Itu udah membuat imun kalian meningkat dan kita bisa ngelawan COVID-19 oleh tubuh kita sendiri. Itu juga jadi suatu terapi untuk COVID-19 ini, karena virus ini cuma bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri. Nah, tadi udah gue jelasin nih tentang gejalanya. Apa sih yang harus kita lakuin kalau kita punya gejala yang mirip? Aduh, flu nih gitu. Atau aduh, anggota keluarga ada yang gejalanya mirip kayak yang tadi gue bilangin. Sebenarnya langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah isolasi diri gitu. Jadi misalkan kita memiliki gejala yang sama, kita isolasi diri, kita pisahkan diri kita dengan anggota keluarga yang lain supaya amit-amit jangan sampai ketularan. Tapi jangan jadiin pisah ini untuk memisahkan kalian dengan pacar kalian. Emang UN gak jadi. UN waktu itu emang dijadiin buat alasan kita berpisah. Tapi jangan sampai COVID-19 memisahkan aku dan kamu. Anjay, jijik. Lalu yang kedua, tetap jaga kebersihan. Tetap cuci tangan dengan sabun, terus kita juga sering berganti pakaian, dan tetap disinfeksi daerah-daerah atau permukaan yang sering kita pegang. Lalu kalau misalkan gejalanya memberat, contohnya semakin sesak, dada semakin sakit, atau ditambah pusing, gue anjurkan untuk segera ke dokter gitu. Kita konsultasikan ke dokter bagaimana penanganan selanjutnya, apakah harus tes COVID atau enggak. Nah, kita masuk ke topik yang sempat viral nih, tentang bagaimana sih penanganan orang yang telah meninggal karena terinfeksi virus COVID. Sebenarnya berdasarkan apa yang gue baca dari CDC Amerika, itu ada cara tersendiri ya, prosedur tersendiri menangani orang yang meninggal karena virus COVID. Mungkin caranya berbeda dengan orang-orang meninggal seperti biasanya, karena di titik ini kita harus tetap menjaga supaya steril dan jangan sampai pasien yang meninggal itu menginfeksi pasien yang lainnya gitu. Ada prosedur sendiri, kayak tetap menggunakan alat pelindung diri untuk memakamkan, untuk memandikan gitu. Tetap menggunakan disinfektan yang sesuai dan beberapa prosedur lain. Mungkin untuk kegiatan keagamaan tertentu masih dalam diskusi, tapi sejauh ini berdasarkan apa yang gue tahu, kita tetap harus jaga kebersihan dan sterilisasi setiap daerah. Lalu gue sangat menyarankan untuk tetap mematuhi
aturan dari Kementerian Kesehatan dan aturan dari pemerintah tentang prosedur pemakaman tersebut. Janganlah kayak nekat gitu memboyong meskipun tidak sesuai mungkin dengan agama-agama tertentu, tapi dalam kondisi seperti ini kita harus hindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jangan sampai virus COVID ini terus menyebar dan terus merugikan kita semua. Kita masuk ke bagian mitos atau fakta. Nah, contohnya nih yang juga sempat viral, alat pelindung diri untuk diri sendiri. Apakah itu tindakan yang benar atau malah egois? Menurut gua, alat pelindung diri untuk melindungi diri sendiri adalah egois. Masih banyak yang lebih membutuhkan untuk kita. Apalagi kita yang di rumah, yang leha-leha, yang goler-goler doang, terus keluar rumah ke warung pakai hazmat, terus pakai masker N95. Anda ingin berbelanja atau ingin pawai gitu. Jadi prioritaskanlah tenaga-tenaga medis yang lebih membutuhkan atau orang yang sering terpapar oleh virus corona. Dan kita tahu kan sekarang alat pelindung diri itu harganya sedang dipermainkan, terus makin susah dicarinya karena kita sangat membutuhkan saat ini. Jadi janganlah kita egois, jangan mau dibohongi oleh berita-berita hoax dan sebagainya. Oke, itu aja podcast gue. Sekarang gue pingin nge-recap secara singkat. Dari pertama, penyebarannya. Virus COVID-19 ini menyebar lewat dua kondisi. Pertama apa tadi? Kontak langsung dengan si pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Via apa? Droplet dari batuk atau bersin. Yang kedua adalah memegang benda-benda atau permukaan yang udah terkena si virus COVID-19. Nah, yang kedua tadi gejala. Gejalanya tadi demam, lalu batuk, dan sesak. Siapa aja orang-orang yang beresiko? Tadi orang-orang yang sudah tua, terus orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronik, dan orang-orang yang sering terpapar virus COVID-19. Jadi jangan sampai kita orang yang sehat bugar bisa menginfeksi mereka-mereka yang rentan. Lalu pencegahannya apa tadi? Cuci tangan, kalau bisa dengan sabun dan air. Kedua, disinfeksi barang-barang atau permukaan-permukaan yang sering kita pegang. Lalu social distancing. Pokoknya kalau kalian udah gak ada kepentingan lagi di luar, jangan keluar dulu. Kita jaga jarak dulu satu sama lain. Jangan sampai kita menginfeksi orang, jangan sampai kita terinfeksi dari orang. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan kita. Meskipun di rumah, meskipun masih goler-goler, tetap makan makanan yang bergizi, tetap olahraga, terus tidur yang cukup juga, manajemen stres juga, minum yang cukup, dan semoga kita tetap sehat dan bisa ngelawan virus COVID-19 ini. Lalu, tadi apa sih yang harus dilakukan kalau punya gejala yang sama? Kalau misalkan kalian merasakan gejalanya masih kayak flu, ringan sedang tadi, kalau bisa isolasi diri dulu. Oke, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kalau kalian merasa gejalanya mulai memberat, segera konsultasikan ke dokter. Kita tanya, langkah selanjutnya harus gimana? Apakah harus tes COVID atau tidak? Alat pelindung diri penting gak sih? Sebenarnya penting, tapi untuk mereka yang membutuhkan. Jadi kalau kalian yang gak begitu penting banget kegiatannya, ya gak usah lah beli gitu. Lalu untuk orang yang meninggal karena terinfeksi virus COVID, apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi yang gue bilang, kita tetap patuhi aja apa yang diberitahu oleh pemerintah dan apa yang disarankan oleh Kemenkes gitu. Jadi jangan ngadi-ngadi dah gitu istilahnya. Kita patuh dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Oke, itu aja teman-teman. Kita stay safe, tetap di rumah aja.
kita jaga kondisi kesehatan masing-masing. Jangan jadi malapetaka, meskipun kalian sehat, belum tentu kalian tidak terinfeksi virus COVID-19 ini. Kalau misalkan gue ada salah, maaf banget gitu. Jadi kalau kalian masih pingin ngebaca tentang virus COVID-19 ini untuk menghindari hoax, kalian cari aja di Kemenkes atau Kementerian Kesehatan di Google. Di situ ada banyak banget penjelasannya. Dan kalau kalian udah tahu, jangan lupa sharing ke teman-teman kalian, sharing ke orang-orang sekitar, orang tua kalian, jangan sampai mereka korban hoax gitu. Oke teman-teman, makasih banget udah dengerin. Tetap jaga kesehatan kalian dan stay safe. Oke, thank you banget Bilkis udah menjelaskan semuanya, dan ya panjang lebar banget sih. Udah mulai dari ketika kita terinfeksi, mengenai hygiene, serta penanganan jenazah yang memang positif COVID-19. Dan ya ada banyak hal-hal menarik yang diungkit juga, dan jokesnya sumpah sih bikin gue kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Sumpah, gue nggak nyangka bakal ada jokes-jokes yang gini. Thank you banget udah dimasukin ya, karena kalau gue yang masukin pasti garing sih. Nah, kira-kira ada kayak kata-kata lagi yang ingin disampaikan, mungkin pesan-pesan sedikit kalau ada. Kalau nggak ada ya it's okay sih. By the way, thank you banget udah mau jadi narasumber gue, yang ya bisa dikatakan gue minta lo untuk jadi narasumber ini dadakan sih. Karena ya ide gue juga dadakan banget untuk bikin podcast macam gini. Yang awalnya gue nggak kepikiran untuk itu. Setelah mikir-pikir, apa sih yang bisa gue buat dalam waktu yang ya bisa dikatakan diem-diem doang gitu. Pengen make something yang produktif lah gitu. Oke, gitu aja mungkin ya. Kalau ada kata-kata atau pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi, ya coba disampaikan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gue ucapkan good job dan good luck buat Hafiz. Keren banget sih lo, kreatif buat kepikiran bikin podcast gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia podcast ini juga termasuk yang brand new, dan lo menggunakan platform podcast ini buat menengahi berita-berita simpang siur tentang COVID-19 ini yang malah bikin orang-orang panik gitu kan. But you made it. Good job. Terus semoga buat sobat-sobat bicut, anjay keren banget sih bicut, itu semoga buat kalian membuka wawasan kalian ya. Jangan bosan-bosan, gue bakal ngomong stay safe, stay at home, udah di rumah aja kalau nggak ada kepentingan. Jaga diri kalian, jaga-jaga orang tersayang kalian. Semoga kejadian pandemi ini segera berakhir. Tapi nggak bakal berakhir kalau kalian masih nggak waspada. Oke, kalau bukan kita yang memulai waspada, siapa lagi? Oke, thank you banget and see ya.